Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kali ini kita akan mendiskusikan tentang bagaimana sejarah perkembangan madhab di dalam Islam, karena sebagaimana kita tahu banyak sekali madhab yang dianut oleh umat Islam, mulai dari Imam madhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan juga madhab Ahmad bin Hambal ya. Ahmad atau biasanya disebut dengan madhab Hambali. Oke, em, sebelum kita mengenali madhab-madhab yang ada di dalam Islam, kita harus tahu dulu sebenarnya apa itu madhab. Nah, madhab ini berasal dari kata dhahaba yadhabu yang artinya pergi ya, kadang kalau secara bahasa. Atau ada yang artinya berjalan, atau mungkin dhahaba yang sudah lampau, yang sudah pernah terjadi gitu juga bisa diartikan dari kata dhahaba. Namun madhab di sini diartikan sebagai suatu yang diikuti dalam berbagai masalah disebabkan adanya pemikiran yang karena itu madhab berarti yang diikuti atau dijadikan pedoman ataupun metode. Jadi ada sebuah metode yang sudah diyakini oleh banyak orang dan diikuti apa-apa saja yang menjadi pedoman-pedoman dalam pendapat tersebut. Secara lebih detail atau rinci, madhab itu merupakan hasil ijtihad dari seorang imam tentang suatu hukum, kemudian diikuti oleh banyak umatnya, mulai dari apa itu hukumnya, bahkan dari cara beliau mengeluarkan hukum tersebut atau cara beristimbat, bahkan kaidah-kaidahnya. Jadi misalnya nih, Imam Syafi'i itu mengambil hukum dengan cara Al-Quran dan berdasarkan Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Yang mana orang itu kalau sudah mengikuti madhab Syafi'i, maka hasil dari pemikiran beliau juga masuk ke dalam diikuti, kemudian cara beliau untuk mengambil hukum juga diikuti. Itu yang disebut dengan bermadhab. Ya, jadi sehingga yang dinamakan dengan bermadhab itu adalah ketika seseorang mengikuti dari sekumpulan hukum-hukum yang digali oleh Imam Mujtahid tersebut, dan yang kedua juga mengikuti jalan yang ditempuh oleh Mujtahid tersebut dalam menggali hukum. Nah, sebenarnya di Islam ini kan banyak banget ya madhab, nggak cuma madhab Syafi'i aja. Memang kebetulan Indonesia menganut madhab Syafi'i. Namun sebenarnya ada banyak sekali madhab. Ada madhab yang tadi saya sebutkan yang terkenal, ada imam madhab 4 kan. Ada mulai dari madhab Hanafi sampai Hambali. Nah, sebenarnya namun ada juga madhab Ja'fari, ada madhab Dohiri, dan lain-lain. Namun memang pengikutnya hanya sedikit dan cenderung tidak populer. Nah, sebenarnya apa yang membedakan perbedaan yang menyebabkan perbedaan antara satu madhab dengan madhab yang lain itu sebenarnya apa? Itu ada 8 ya kalau disimpulkan. Jadi mulai dari bagaimana para imam ini memahami lafat-lafat nih. Misalnya lamastum nisa gitu kan. Nah, sebenarnya kata lamastumun nisa ini apa? Apakah hanya bersentuhan saja atau harus bersentuhan dengan nada nafsunya atau yang disebut dengan berhubungan seksual? Nah, itu kan ada kalimat-kalimat yang memang sudah dari awal ditafsirkan berbeda oleh para imam madhab. Nah, ini juga akan menimbulkan perbedaan yang signifikan dalam hukum yang dihasilkan itu. Kemudian yang kedua adalah dalam masalah hadis. Ini yang dimaksudkan adalah kuantitas hadis yang didapatkan itu juga akan mempengaruhi. Jadi misalnya imam yang satu mendapatkan hadis lebih banyak, periwayatan hadis yang lebih banyak daripada imam yang satunya, itu juga berhubungan. Kemudian hadis yang turun atau hadis yang diterimanya itu masuk dalam kategori hukum apa aja gitu. Jangan-jangan banyak hadis namun hadis yang diterima hanya tentang akhlak saja tapi tidak banyak yang tentang hukum misalnya. Itu juga akan mempengaruhi. Jadi kemudian yang ketiga adalah bagaimana mereka membaca hadis. Ini berhubungan dengan lafadz nas tadi ya, hampir sama. Bagaimana mereka menafsirkan, bagaimana mereka membaca arti dan maksud dari hadis yang turun itu juga menjadi perbedaan yang signifikan dalam menghasilkan hukum. Kemudian yang ketiga adalah pemahaman penggunaan kaidah lugawiyah nas. Ya, ini katakanlah kata kutiba alaikum. Nah, kata kutiba ini sebenarnya harusnya wajib atau sunnah atau haram, itu kan akan menghasilkan yang berbeda-beda dengan pemahaman yang berbeda-beda. Jadi cara satu orang dengan orang yang lain, imam satu dengan imam yang lain, itu kan pasti ada dasar hukum masing-masing. Mulai dari dipengaruhi bagaimana dia berguru, misalnya
Saya yakin teman-teman yang misalnya sudah mondok di pondok salaf dengan yang di pondok modern pasti akan menghasilkan ilmu yang berbeda gitu kan coraknya ya. Begitu juga dengan imam madhab. Dia berguru ke siapa? Mungkin berguru di bidang hadis ini hanya 3 tahun, sedangkan di bidang tafsir ini 5 tahun, itu juga akan mempengaruhi cara si imam ini untuk mengeluarkan hukum atau beristimbat tentang hukum. Kemudian perbedaan mentarjih dalil-dalil yang berlawanan. Jadi ketika ada dalil-dalil yang berlawanan, bagaimana cara penyelesaiannya? Kan kalau yang kita ketahui ada 4 ya di dalam Islam, mulai dari ada yang dinasah mansuh, jam'u wa taufik, tawakuf, dan yang satu lagi apa ya? Saya lupa 4. Nah, di antara 4 itu mana yang dominan digunakan oleh salah satu imam madhab itu juga akan berpengaruh. Kemudian perbedaan tentang kias. Nah, ini sudah mulai ranah penggunaan akal. Jadi porsi penggunaan akal satu imam dengan imam yang lain itu bagaimana porsinya. Kalau Imam Hanafi itu lebih banyak loh, mungkin 60%. Kalau Imam Syafi'i karena sangat berhati-hati jadi ya 45. Kemudian Imam Maliki berapa, Imam Hambali berapa, itu juga berpengaruh dalam perbedaan mazhab. Kemudian yang keenam adalah penggunaan dalil-dalil hukum. Dalilnya yang digunakan berbeda, itu juga sangat berpengaruh. Kemudian memahami illah, ini juga kategorinya pada penggunaan akal, menganalogikan, mencari kiasan kias yang ini dikiaskan dengan ini, itu bagaimana itu juga akan berpengaruh. Dan yang terakhir adalah dalam masalah nasah dan mansuh. Jadi ayat ini sudah dinasah nih, ayat ini belum dinasah, itu juga akan menjadi latar belakang perbedaan yang menimbulkan perbedaan madhab. Kemudian imam madhab 4 yang lain, mohon maaf, jadi yang disebut dengan imam madhab 4 yang ini terkenal, kita ngambilnya 4 ini aja ya, gak usah jauh-jauh karena 4 ini aja udah banyak banget. Itu ada 4. Yang pertama, kita harus mengurutkan dari yang pertama beliau ada sampai yang terakhir muncul gitu kan. Yang pertama adalah Imam Abu Hanifah. Kemudian Imam Abu Hanifah disusul dengan Imam Malik. Setelah Imam Malik muncul Imam Syafi'i, dan baru yang terakhir adalah Imam Ahmad bin Hambal. Jadi jangan sampai terbalik ya, dan harus tahu Imam 4 itu siapa saja. Jangan sampai mahasiswa YN nggak tahu. Nah, sekarang kita akan, kalau membahas semuanya pasti ini akan lama ya. Jadi saya hanya akan membahas 2 tokoh saja, kemudian sisanya akan dibahas oleh teman-teman. Jadi untuk madhab Hanafi ini merupakan madhab yang paling tua di antara 4 madhab yang lain. Yang tadi saya sebutkan, memang Imam Abu Hanifah adalah imam yang pertama dibanding yang 3 lainnya. Yang mana ini adalah sebuah madhab Hanafi ini dinisbahkan kepada Imam Abu Hanifah yang lahir di Kufah dan meninggal di Baghdad tahun 150 Hijriah. Jadi memang Abu Hanifah ini orang Kufah. Kalau teman-teman masih ingat ada madrasah Kufah, ada madrasah Madinah. Nah, ini juga akan berpengaruh kepada pola pikir dari Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini menekuni ilmu fikihnya di kota Kufah yang cenderung rasional. Yang perlu diingat, misalnya ini di pertemuan yang lalu sudah saya singgung ya, kalau madrasah Kufah itu memang cenderung menggunakan ro'yu atau akal, sedangkan madrasah Madinah atau Hijaz itu menggunakan hadis lebih banyak daripada, atau nas lebih banyak daripada akal. Kenapa demikian? Ya karena memang di daerah Kufah itu sudah banyak orang yang lebih pintar, maaf ya, lebih maju lah, lebih metropolitan, dan mereka itu sudah pada jadi saudagar, pengusaha, ini. Jadi mereka cenderung rasional, sehingga dalam menyebarkan ilmu atau menekuni ilmu pun juga akan lebih banyak menggunakan akal. Sedangkan untuk mendalami hadis dan juga fikih yang lain, itu Abu Hanifah juga pernah sih ke Hijaz. Jadi meskipun dia tidak hanya belajar di Kufah aja, tapi juga belajar di kota lain. Nah, ini juga akan berpengaruh nih teman-teman. Teman-teman yang misalnya kalau sekarang gimana ya, misalnya mondok di sini dengan mondok di sini, misalnya di pondok A dan pondok B, itu juga akan menghasilkan pemikiran yang berbeda. Jadi kurang lebih sama aja kayak imam zaman dahulu gitu loh, tempat, lokasi, kemudian kepada siapa dia berguru. Kalau sekarang di mana dia mondok, corak pendidikannya seperti apa, itu sangat berpengaruh pada pola pikir seseorang.
Oke, mengenai penyebaran dan metode ijtihadnya, Madzhab Hanafi ini memang tumbuhnya di Irak karena di Kufah ya, Kufah itu Irak. Karena Imam Abu Hanifah juga memang lahir di sana dan besar di sana, bahkan belajarnya di sana. Kemudian berkembang dan tersebar luas ke negara-negara Islam bagian timur. Bahkan di sini ketika Abu Yusuf itu adalah salah satu uh, pengikut dari Imam Abu Hanifah menjadi hakim agung di Baghdad, ya akhirnya Madhab Hanafi semakin kuat gitu untuk ada di Baghdad. Kemudian para pengikutnya mulai tersebar di berbagai negara, ada yang di Irak, Turki, Asia Tengah, Pakistan, India, Tunisia, Turkistan, Syria, Mesir, dan Lebanon. Jadi memang kalau kalian melihat hukum yang ada di Turki itu lebih cenderung kayak Abu Hanifah banget gitu, Imam Hanafi. Madhabnya karena memang di sana Hanafiyah yang cenderung lebih rasional. Dan untuk dasar hukum yang digunakan adalah Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, dan Istihsan. Dari sini kelihatan ya bahwasanya Imam Abu Hanifah itu lebih banyak menggunakan, bukan lebih banyak, ya cukup berani menggunakan akal karena di sini beliau menggunakan kias, yang mana kias itu juga menggunakan akal karena harus mengkiaskan hal yang baru dengan yang ada di dalam Al-Quran. Mungkin teman-teman tahu contohnya adalah dalam Homer, ketika ada sesuatu yang memabukkan tapi itu bukan Homer, apakah itu akan disamakan dengan Homer atau enggak, itu kan pakai logika banget ya cara menentukannya, maka itu menjadi porsi akal digunakan. Kemudian istihsan ini juga begitu, ketika kita mengambil sesuatu yang baik dari sebuah perkara, ini baik atau tidak, itu kan benar-benar murni hanya pakai akal, dan ini sebagian ulama tidak berani menggunakan kias dan istihsan terlalu banyak, bahkan Imam Syafi'i ya, karena ya dianggap nanti akal akan lebih dominan gitu. Tapi ya itulah namanya perbedaan madhab ya. Kemudian contoh pemikirannya nih, nah ini akan kelihatan sebenarnya seperti apa pemikiran Imam Abu Hanifah. Bahwasanya Abu Hanifah itu memperbolehkan seorang perempuan untuk diangkat menjadi hakim. Di zaman dahulu ketika laki-laki dan perempuan itu masih kayak jauh jenjangnya, di sini Imam Abu Hanifah sudah berani mengambil keputusan bahwasanya perempuan atau wanita itu boleh diangkat menjadi hakim untuk memutuskan perkara yang memang perkara itu memperbolehkan kesaksian perempuan. Jadi ketika dalam kasus-kasus yang mana perempuan boleh bersaksi dalam kasus itu, maka kasus itu boleh dihakimi oleh diputuskan perkaranya oleh perempuan, hakim perempuan. Itu versinya Imam Abu Hanifah, yang mana pendapat ini didasarkan pada kias, yang mana ketika seorang perempuan itu bisa menjadi saksi dalam sebuah kasus, maka dia harusnya bisa dong jadi hakim. Kalau jadi saksi boleh, kenapa jadi hakim enggak gitu. Itu versinya Imam Abu Hanifah. Nah, bukan alasan atau karena gagah-gagahannya Imam Abu Hanifah, tapi memang di sini dikatakan bahwasanya Imam Abu Hanifah itu tinggalnya, kita harus melihat nih, karena sosiohistoris atau tempat tinggal dan latar belakang Imam Abu Hanifah itu akan sangat berpengaruh dengan bagaimana beliau mengeluarkan hukum. Karena beliau tinggal di Kufah atau Irak yang mana akulturasi budaya asingnya udah kental banget. Saya selalu bilang bahwasanya Irak itu seperti Jakarta yang udah maju banget lah gitu kan, udah banyak budaya asing yang masuk, mereka juga udah maju secara perekonomian, secara pendidikan gitu loh, bahkan banyak masyarakat yang sudah liberal. Maka dari itu di sini Imam Hanafi juga akan menyesuaikan dengan tempat tinggalnya gitu. Ketika ditanya oleh masyarakatnya, boleh gak sih perempuan jadi hakim, ya pasti jawabannya akan boleh dengan alasan kias yang tadi itu, karena didukung oleh latar belakang sosial masyarakat di sekitar Abu Hanifah yang memang udah maju. Nah, itu adalah contoh dari Imam Abu Hanifah. Jadi memang tempat tinggal itu kadang tempat tinggal, tempat dia belajar, apa yang dia baca itu sangat berpengaruh dengan pola pikir seseorang, bahkan imam mazhab sekalipun. Nah, yang kedua yang akan saya bahas adalah tentang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini mungkin sudah familiar teman-teman karena kita semua pengikut Imam Syafi'i yang nama aslinya adalah Muhammad bin Idris gitu kan. Namun dikenal dengan nama Imam Syafi'i, yang mana Imam Syafi'i ini adalah motor dari madhab Syafi'iyah ya. Di madhab Syafi'iyah itu memang dinisbatkan kepada Imam Syafi'i. Kemudian pada usia yang ke-20 beliau meninggalkan Mekah mempelajari ilmu fikih dari Imam Malik. Nah, berarti di sini Imam Syafi'i itu adalah murid dari Imam Malik.
Nah, kemudian selain berguru pada Imam Malik, beliau juga berangkat ke Irak untuk mempelajari ilmu fikih dari murid-muridnya Imam Abu Hanifah yang masih ada. Jadi, si Syafi'i ini beruntung sekali, dia bisa mempelajari dari dua mazhab sekaligus. Yang satu mazhab Imam Abu Hanifah, yang satu dari Imam Malik. Jadi diingat-ingat ya, ini saya mencelong dari Abu Hanifah, kemudian dari Imam Malik, baru Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i ini bisa berguru kepada dua mazhab ini, meskipun yang Imam Abu Hanifahnya entah ini bertemu langsung atau hanya berguru kepada muridnya saja. Nah, dalam perantauannya tersebut, beliau juga sempat mengunjungi Persia. Ini Persia adalah kota yang sangat maju juga ya. Bahkan beliau pergi ke Yaman dan menetap untuk mengajarkan ilmu di sana. Nah, ini yang unik dari Imam Syafi'i, bahwasannya Imam Syafi'i itu terdiri dari dua pendapat yang berbeda. Maksudnya beliau tuh sempat ada revisi gitu loh, apa yang disampaikan di kota A ketika pindah ke kota B itu ada yang direvisi. Nah, ini adalah salah satu bukti bahwasannya hukum Islam itu solehun likuli makan walikuli zaman gitu, sehingga dia bisa berubah kalau misalnya kondisi tempatnya berubah. Imam Syafi'i benar-benar keren, beliau bisa menerjemahkan itu dalam tindakannya gitu. Yang pertama adalah qaul qadim, di mana beliau ketika masih hidup di daerah Irak. Kemudian yang kedua adalah qaul jadid, yang mana ketika beliau pindah ke Mesir. Jadi ketika di Irak, beliau sudah mengeluarkan sebuah pendapat. Kemudian ketika pindah ke Mesir, dalam hal yang sama beliau merevisi apa yang pernah beliau putuskan ketika di Irak, dan yang pendapat yang sebelumnya disebut qaul qadim, sedangkan pendapat yang baru disebut dengan qaul jadid. Kemudian penyebaran Imam Syafi'i bagaimana nih? Kalau penyebaran mazhab Syafi'i ini memang di Irak berkembang, kemudian kemana sampai ke daerah Afrika juga ya, dan Andalusia juga. Bahkan masa sekarang mazhab Syafi'i ini sudah menyebar di berbagai negara, maksudnya di belahan dunia gitu kan ya, di Asia Tenggara, kemudian di mana lagi, di Arabia Selatan, Somalia, India, Cina, Rusia, Yaman, itu semuanya menganut mazhab Syafi'i. Nah, kalau masalah dasar hukum apa yang digunakan oleh Imam Syafi'i, di sini kita menemukan ada 4. Yang mana? Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua sunnah, yang ketiga ijma, dan yang keempat adalah qiyas. Qiyas ini benar-benar sangat dibatasi oleh Imam Syafi'i, maksudnya harus berhati-hati. Yang dikiaskan itu adalah sesuatu yang memang tidak ada hukumnya di dalam Al-Quran. Kalau memang masih ada, yuk kembali lagi ke Quran, kembali lagi ke hadis ataupun ijma. Kalau memang benar-benar sudah tidak ada, maka janganlah gunakan kias gitu. Kalau memang sudah ada, kalau belum ada bolehlah menggunakan kias. Bahkan kalau Imam Syafi'i ini anti dengan istihsan gitu, karena bahkan di salah satu salah satu ungkapannya tuh, siapa yang beristihsan maka dia tidak melaksanakan syariat gitu. Karena itu tadi beliau berpendapat bahwasanya penggunaan akal tuh harus benar-benar dibatasi, karena kalau enggak nanti merembet kemana-mana. Ini versinya Imam Syafi'i. Contoh pemikirannya Imam Syafi'i adalah mengenai air mustakmal. Ketika beliau sedang di Irak gitu kan, beliau berpandangan bahwasanya air yang menetes dari sisa air wudhu itu masih suci dan mensucikan, tohir dan mutohir gitu, benar-benar suci dan mensucikan. Sedangkan ketika beliau pindah ke Mesir, beliau mendapatkan bahwasanya ada dalil-dalil loh yang ternyata pendapat yang sebelumnya tadi itu kurang kuat, sehingga beliau merevisi bahwasanya air mustakmal itu hukumnya memang suci, tapi dia ghairu mutohir atau tidak bisa digunakan untuk mensuci. Jadi itu tadi gambaran tentang corak-corak pemikiran dari dua imam yang saya sampaikan, karena nanti dua lagi tugas teman-teman supaya tidak terlalu lama. Namun nanti akan saya tambahkan lagi dalam video yang lain untuk menambah informasi bagi teman-teman semuanya. Jadi seperti itu ya, kalau misalnya ada yang belum paham bisa ditanyakan. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.